bagian bawahnya. Nah, di bagian yang belum, 5 detik cukup ya kalau misalnya kita hitung 1 2 3 4 5, sudah aman dia. Nah, ini lebih kuat. Kita lihat detailnya sekarang, coba. Nah, lihat ya, teksturnya sudah naik ke atas tinta. Nah, ini ada di bagian ini warna putih, yang bagian bawah jelas lebih merata, yang tengah belum terlalu, yang bagian atasnya ya. Di depan kalian ini ada baju atau potongan bahan berjenis bahan jersey dry fit yang akan kita sablon menggunakan DTF print ya. Ini sudah sebagian kita kerjakan. Yang unik lagi, kita gunakan setrika ya, kita nggak pakai mesin press tapi kita gunakan setrika rumahan saja. Kalau teman-teman belum punya mesin press, belum ada biaya, belum punya dana, teman-teman bisa tetap usaha dengan menggunakan alat rumahan ini ya. Silakan disimak videonya supaya teman-teman bisa mengerjakan dan membuat project ini di rumah. Oke, dan ini dia cetakan yang sudah selesai, kita potong masing-masing. Nah, ini ada nama punggung dan nomor punggungnya juga ada di sini ya. Ini khusus untuk jersey futsal ya, jadi benar-benar kita kerjakan manual dengan sablon DTF. Ini logo di dadanya ya, dan ini logo jersey-nya sepak bola. Nah, ini saya akan berbagi tips ya ke teman-teman untuk mengerjakan project ini. Jadi yang teman-teman harus tahu adalah, satu, teman-teman menyediakan peralatan dulu yang ada di rumah semuanya, satu bahannya. Ini kebetulan kami mengerjakan dari kondisinya masih dalam potongan bahan ya. Ini semua masih potongan, belum dijahit. Jadi bahan beli di toko, kemudian dipotong, dipola, dipotong, kemudian langsung kita sablon sebelum dijahit, karena supaya bagian-bagian yang seperti ini untuk lengan ya. Ini kan nanti kepotong, kejahit nih kanan kiri, dan ini potongan belakang karena ada nomor punggung ya. Jadi di sini ada nomor punggung dan nama ya. Namanya pemain bola kan biasa logo kesebelasan, logo klubnya, kemudian nomor punggung, nama, dan model-model desainnya seperti itu kalau baju-baju bola umumnya ya. Nah, ini masih potongan, teman-teman bisa lihat ya. Jadi yang teman-teman harus sediakan adalah potongan bahannya, kemudian sablon DTF-nya, dan yang ini setrikanya ya. Jadi kalau belum punya dana dan budget minim budgetnya, silakan bisa gunakan alat yang ada di rumah kalian, yaitu minjem punya orang tua, ibu, atau punya istri kalian, bisa pinjam. Jadi langsung aja ya, saya kasih tutorialnya. Pertama, nyalakan ini ya sampai full, kemudian diamkan kurang lebih selama 5-10 menit. Setelah itu ketika kondisinya sudah panas, kita putar ya sekitar 30 menit, berarti berapa arah ke kiri gitu ya. Jadi dari misalkan full, kita geser searah dari jam 3 ke arah jam 9 gitu kurang lebih. Nah, ini untuk mengatur suhunya supaya tidak terlalu panas, karena overheat akan merusak posisi sablon pet filmnya. Kalau sudah, langsung disiapkan cetakannya di atas kain atau bahan jersey-nya. Dan perlu catatan teman-teman tahu, bahan jersey itu ada 2 teksturnya ya, tekstur luar dan dalam. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui. Bagian luar dia lebih cenderung ada pori-porinya atau titiknya ya. Ini kelihatan jelas ya, silakan diperhatikan. Nah, ini yang akan kita sablon. Bagian dalamnya dia cenderung lebih halus. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita sandingkan posisi dalam dan luar tuh akan seperti ini. Beda ya. Yang ini sebelah kiri titik-titik adalah bahan bagian luar, dan yang lebih halus ini bahan bagian dalam. Jangan sampai tertukar, karena kalau tertukar nanti akan salah ya, salah di sablon dan nggak bagus juga hasilnya. Walaupun bisa sebenarnya dijahit, cuman kan kalau misalkan bagian depannya
bagian luar yang disablon, kemudian bagian belakangnya, bagian dalam yang disablon, itu kan nggak bagus gitu ya, jadinya reject. Jadi ini yang harus perhatikan teman-teman, dilihat beda kok, pori-porinya lebih kelihatan jelas titik-titiknya. Ini dry fit. Nah, yang bagian dalamnya permukaannya lebih halus ya, tidak ada pori-pori sedikit pun ya. Lanjut aja kalau itu, kita langsung proses ya. Jadi setelah suhu kita setting secara merata, kemudian kita letakkan kondisi setrikaan di atas sablon dengan cara seperti ini. Pertama, satu, untuk meratakan ya. Kalau sudah kira-kira panas 2-3 kali teman-teman gerakin. Nah, kemudian didiamkan, hitung sampai 3. 1 2 3, kita geser 1 2 3, 1 2 3. Sudah. Kalau sudah selesai, tunggu sekitar 5-10 detik, kita diamkan supaya adem. Nah, ini juga sama seperti itu. Kita geser, ini kan dia supaya merata ya. Nah, kalau sudah, biarkan sejenak, setrikanya diamkan, dan sambil kita tunggu dia adem. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mempercepat proses ademnya, kita langsung bisa juga gunakan metode ini. Gosok, kan dia ada panas nih ya, panas posisi sablonnya. Nah, supaya berkurang panasnya atau cepat menghilang, kita taruh di bawah kipas ya, atau sambil gosok-gosok seperti ini. Nanti hasilnya kita akan lihat. Bismillah. Nah, ini sudah berhasil nih. Kita coba tarik. Nah, jadi kalau teman-teman nyetaknya merata dengan menggunakan setrika, itu hasilnya seperti ini. Ini merata ya, rapi, halus, tidak ada reject tinta ataupun sisa yang menempel di pet film. Nah, ini sudah jadi. Ini proses pemindahan tinta dari pet film ke kain. Kemudian selanjutnya namanya kita lihat, kalau sudah kita merasa ini yakin merata, langsung kita coba pelan-pelan. Bismillah. Nah, biasanya kalau ada yang nggak merata, dia akan lengket, tapi alhamdulillah ini sudah berhasil semuanya. Nah, ini dia. Oke. Nah, ketika selesai di press, pertama kita harus lakukan proses finishing yang kedua, yaitu supaya sablon DTF lebih kuat hasil dan tahan lama, yaitu dengan cara seperti ini. Kita letakkan kembali pet filmnya di atas sablonan, kemudian kita panaskan lagi secara merata. Di sini tidak perlu lama ya, ini cukup ringan saja, supaya apa? Supaya memantapkan film ya. Ini yang menempel ke kain. Jadi ini proses finishing namanya teman-teman. Nah, sehingga hasilnya juga akan lebih kuat nantinya untuk dicuci dan lebih tahan lama. Nah, ini bedanya, dia lebih, kalau belum di finishing itu dia agak licin ya. Setelah di finishing maka dia lebih berasa tekstur bahannya, jadi menyatu. Nah, ini yang belum di finishing kelihatan glossy, mengkilap ya, tapi setelah kita finishing kedua itu nanti dia tintanya akan lebih menyatu dengan kain ya teman-teman. Dan ini membutuhkan proses kesabaran juga ya, jadi jangan terburu-buru, tenang aja, nikmati aja. Kalau memang teman-teman mau, malah saya anjurkan untuk hitung durasi waktunya. Misalkan di sini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, gitu aja sambil digesek-gesek. Nah, ketika udah ada sedikit panas, nah kita bedakan nih, yang atas sudah di finishing, yang bawah belum. Nih beda nih, ini licin banget, yang ini udah lebih kerasa bahannya. Nah, yang ini tadi belum di finishing, kemudian kita coba finishing juga bagian bawahnya. Nah, di bagian yang belum, 5 detik cukup ya. Kalau misalnya kita hitung 1 2 3 4 5, sudah aman dia. Nah, ini lebih kuat. Kita lihat detailnya sekarang, coba. Nah, lihat ya, teksturnya sudah naik ke atas tinta. Nah, ini ada di bagian ini warna putih, yang bagian bawah jelas lebih merata, yang tengah belum terlalu, yang bagian atasnya belum juga. Jadi dia finishing yang bagus itu
permukaan kainnya sudah naik ke atas sablon, jadi warna sablonnya mengikuti tekstur bahan ya. Saya ulang lagi, jadi finishing yang bagus itu menghasilkan, kelihatan nggak warnanya tuh putih, yang di warna putih itu lebih banyak titik-titiknya ya. Nah ini tandanya bahwa kalau sablon ini sudah menyatu dengan kain, lebih menyatu, lebih kuat. Sedangkan kalau yang masih mengkilap seperti ini belum ya, bagian atas belum merata karena mungkin kurang lama ya. Nah, masih terlihat tinta ya, masih terlihat putih pekat tanpa titik-titik. Sedangkan di bagian bawah sini kalau teman-teman lihat sudah kelihatan ya detail titik-titiknya. Nah ini yang dinamakan finishing yang bagus ya, seperti ini ya. Silahkan dicoba saja di tempat. Ini untuk bagian belakangnya. Kemudian di bagian depannya kita ada logo di sini teman-teman. Nah, logo klubnya yaitu gambar sepak bola ya, tadi saya sudah sampaikan. Nah ini udah di sablon ya, jadi tinggal di finishing aja supaya lebih maksimal. Kita gunakan cara seperti ini. Nah ini kita taruh di atas, ini namanya pad film ya, pad film kita letakkan di atas sablon, kemudian kita letakkan ini di sini, kita hitung sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cukup. Kita lihat hasilnya. Nah apakah ya, lihat ya, jadi titik-titik yang muncul di sablon putih ini tandanya sablonan sudah lebih menyatu. Nah kelihatan ya, lebih menyatu dengan kain. Nah sedangkan yang ini tadi coba kita lihat pakainya sudah merata. Nah sedangkan yang ini teman-teman lihat belum terlihat jelas titik-titiknya di permukaan sablon ya, walaupun ada di bagian atas, mungkin sebagian sudah ada yang merata tapi di bagian sini ada yang belum. Jadi ini yang harus dilakukan untuk proses finishing lebih lama lagi ya. Atau selain pad film teman-teman juga bisa ditumpuk kain. Caranya begini, kita letakkan sablon di atas karet ya. Jadi ini karet mesin press saya pakai untuk alas, jadi tidak langsung di lantai atau dengan kain lain, tidak, langsung kita gunakan nih karet mesin press sebagai alasnya. Dan ini kita lakukan proses finishing dulu ya untuk objek yang ini, bola. Nah dipastikan tidak ada bahan yang terlipat ya, karena ini sangat menghambat atau mengganggu proses kelancaran dalam finishing. Nah setelah ini ini bahan ya, bahan lain kita tempelkan di atas ini. Nah selanjutnya kita letakkan ini di atasnya, kita gosok, boleh bergerak seperti ini sambil menghitung 1 2 3 4 5, atau didiamkan seperti ini, hitung selama 10 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah sedangkan nih kita angkat dan ini kita lihat hasilnya. Nah ini lebih oke ya. Jadi titik-titiknya sudah hampir terlihat semua ya di tinta putih ini, karena posisinya udah merata sablonannya. Jadi itu cara-cara finishing yang memang saya anjurkan untuk bisa dilakukan. Kenapa tidak dianjurkan? Kok nggak langsung ke sini aja? Nah ini tinta DTF yang masih belum menempel secara merata ya, karena setrika yang overheat terlalu tinggi bisa hancur, bisa rusak. Makanya itu nanti sablonnya malah jadi reject, khawatirnya seperti itu. Jadi dia alangkah baiknya kalau mau bisa setrikanya sudah menggunakan teflon atau alat anti panas, jadi nggak terlalu overheat. Ketika overheat juga yang kena panas itu anti panasnya, lap kain anti panas. Tapi ini kan karena setrikanya setrika rumahan biasa, tidak ada anti panas, jadi kita gunakan suhu yang tidak terlalu rendah. Kalau dari putaran jam misalkan satu lingkaran ini 60 menit gitu ya, kita pakai durasi 45 dari angka 12 ke angka 45, itu dia tekanan suhunya maksudnya ya. Kalau di mesin press kan kelebihannya dia punya timernya ada, kedua ada durasi waktu, durasi waktu dan temperatur suhu maksud saya.
itu bisa diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan waktunya 5 detik atau 10 detik, terus durasi itu durasi waktunya. Kemudian suhunya kita atur 130 atau 135. Itu dengan mesin press itu otomatis, kita tinggal pakai aja tanpa harus ngitung manual dan ngatur-ngatur lagi. Tapi ketika setrika ini kelebihannya memang wattnya kecil, bisa dipakai di rumah gitu kan. Kemudian untuk objek-objek kesini lebih mudah daripada mesin press ya, tidak perlu tenaga yang melelahkan lah bahasanya. Ini bisa kita gunakan. Cuman sayangnya dia kelemahannya tidak memiliki durasi timernya, dan untuk temperatur suhunya tidak ada settingan otomatis, kita harus setting manual seperti itu. Nah, jadi yang harus ditekankan adalah ketika kita finishing, jangan langsung di atas permukaan kain seperti ini gitu ya, ini bakal merusak. Alangkah baiknya kita lapiskan seperti ini ya, ini akan lebih aman. Tadi kalau dia asalkan kena panas intinya kan, seperti itu. Kalau objeknya panjang seperti ini, kita atur 2 kali pengepresan. Nah, seperti ini. Jadi asal dia kena panas untuk diproses finishing, nempel. Nanti saya di tutorial terakhir saya akan contohkan atau finishing tanpa pet film atau tanpa kain, sehingga nanti teman-teman bisa lihat hasilnya, apakah dia akan rusak atau bagaimana hasilnya. Nanti dilihat aja, tonton terus videonya ya sampai selesai. Oke, kita lanjut ya. Jadi nanti kita akan atur semua ini yang belum sablon masih siap dalam hitungan gulungan ya. Jadi tutorial yang ini sudah ya. Untuk bagian depan seperti ini, kemudian belakangnya nama dan nomor punggung, dan juga ini lengannya ya, tinggal celananya yang belum kita kerjain teman-teman. Oke, saya kira itu ya. Ini masih banyak, kita harus project. Saya mau fokus dulu. Demikian dulu videonya, nanti saya akan update lagi. Terima kasih nonton video ini, semoga bermanfaat. Terus dukung channel Kiosetak untuk bisa memberikan video yang bermanfaat lainnya, dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.